bijak siap membimbing. Lewati jalan penuh tantangan bersama, kita bangun mimpi tinggi. Tak kenal ragu, kita terus berjuang. Kau jadi sahabat dalam bahtera, arahkan langkah lurus tanpa menyerah. Bertukar pikiran saling. On the first page of a story, the future seems so bright, and this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the just meet me at just meet me at the. Selamat pagi anak-anak sekalian. Akbar. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, saya minta untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan Dwi sebagai kepala kelas, silakan. Kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk anak-anak sekalian. Baik, hari ini kita akan membahas tentang program di semester 2 nanti. Program semester 2 ini akan bertajuk tema Creative Code Studio. Apa itu Creative Code Studio? Satu program yang Bapak rancang untuk anak-anak sekalian belajar coding dengan 3 program sekaligus. Nanti ada pendekatan HTML, CSS, sama JavaScript. Karena kenapa 3 komponen yang harus digabungkan menjadi satu? Nanti harus ada titik lemah dari masing-masing program ini, maka akan dilengkapi program lainnya. Sehingga nanti hasil karya produk yang diharapkan nanti akan utuh sebaik-baiknya. Itu yang diharapkan. Paham? Nah, sekarang Bapak ingin nanya dulu dengan kalian. Itu kan rencana nanti di semester 2. Kelas 11 inilah. Yang Bapak ingin tanyakan adalah seberapa potensi dalam diri kalian setelah kita belajar di semester 1 ini, saat ini semester 1, apa saja yang sudah kalian dapat dari hasil belajar coding yang kita pelajari selama ini? Silakan. Yang ingin memberikan pendapat. Hasilnya siapa? Yang memberikan pandangan terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan di semester 1 ini. Silakan. Ada yang memberikan pendapat? Siapa? Saya nunjuk atau gimana? Ya, silakan. Pengalaman Nyimas waktu di kegiatan pembelajaran Bapak semester 1 ini, apa yang mendasari Nyimas sampai saat ini belajar codingnya? Ya, silakan. Dulu kan saya nggak suka tuh sama informatika karena dulu materi itu. Sekarang kan lebih ke praktek, jadi lebih enak Pak. Oh gitu. Ngoding. Jadi awalnya memang gak suka ya Iya, dengan Pak. kegiatan coding ya. Tapi ya sekarang
Ya lumayan. Lumayan, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau memberikan pendapat? Ya, silakan. Silakan aja. Apa? Semisal kalau di coding itu Bapak ngasih ke rumus informatika, kalau semisal kita salah masuki atau salah ngetiknya, itu bakal berdampak error. Dan kalau kalau salah dikit itu pasti bakal semuanya bakal salah loh. Terjadi error. Jadi salah sedikit Bisa akan mengakibatkan semuanya akan error semua ya, gitu. Jadi kalau dalam kehidupan apa yang bisa diambil? Kalau salah satu saja kita melakukan kesalahan, harus teliti dalam melakukan sesuatu. benar, ketelitian. Pengalaman itu yang kalian dapati dari pembelajaran coding yaitu data telitian. Satu sedikit saja terjadi kesalahan, maka akan mengakibatkan seluruhnya kan error, gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau kasih pandangan? Siapa? Mau ngasih pandangan? Mau coba? Ya, silakan. Ayo ngomong, gak apa-apa. Silakan aja. Kalau menurut Nail sendiri Pak, itu selama belajar coding itu asik, enak karena kita itu tidak terlalu formal belajarnya. Biar kita tuh bisa sambil belajar sambil memahami itu lebih asik dan makin sini makin senang dengan pelajaran Bapak dengan coding. Amin. Terima kasih. Oke. Dari coding yang kita pelajari itu, kita tuh kan jadi tahu rumus-rumus, bisa dari rumus yang Bapak kasih kemarin, rumus dari fisika itu yang Celsius ke Fahrenheit. Jadi kita tuh tahu bisa kalau ada rumus-rumus bisa dimasuk ke dalam komputer selain dari rumus MTK, Nah, terus juga kita lebih enjoy ngerjainnya karena terbiasa kan sama coding dari bulan-bulan kemarin, jadi lebih mudah. Oke, terima kasih. Anza. Jadi implementasi dari pengkodingan ini bukan hanya mata pelajaran informatika, tapi beberapa mata pelajaran bisa terintegrasi ke dalam satu program tersebut. Misalnya tadi matematika, kemarin juga ada rumus fisika ya, fisika, kimia, itu bisa berinteraksi di dalam algoritma yang kita gunakan codingnya. Oke, sekarang Rizky, apa nih? Ya, silakan Rizky. Belajar coding itu bukan cuman untuk menampilkan keterampilan teknis, tapi juga belajar ketekunan, terus kemampuan berpikir logis juga, Pak. Oke, kemampuan berpikir logis. Oke. Kita juga ngerjainnya memang sulit, tapi untuk hasilnya sangat memuaskan. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Rizky. Wah, silakan Wawa. Mungkin kalau bagi Wawa ada jauh beda dari Rizky tadi, mungkin tambahannya kayak kalau misalnya baca coding tuh kita tuh bakal jauh lebih teliti lagi Pak, karena kalau di coding itu kan kalau misalnya salah titik B itu bisa berpengaruh dan tidak bisa ngelakuin codingnya. Jadi coding tuh selain kata Kiki tadi tuh, kata Kiki itu juga bisa bikin kita semakin teliti jadi wow. Oke, butuh ketelitian di sana. Ini semua dari cewek. Sekarang saya minta dari yang cowok. Dwi. Silakan Dwi. Ketua OSIS. Cek. Pengalaman belajar coding ini ada keselnya, ada lemaknya juga, Pak. Lemaknya tuh ya semisalnya dikasih rumus itu, Pak. Sama yang tidak lemaknya itu apalagi lah nulis coding banyak, tiba-tiba error, Pak. Itu yang tidak lemaknya, Pak. Buat kesel ya? Iya, mau kesel, Pak. So, Apa lagi? sudah itu, Pak. Oke, terima kasih untuk Dwi. Baik, anak-anak sekalian, pengalaman experience sudah kalian dapatkan. Artinya ketika saya nanti mengajar di kelas semester 2, kelas 11 ini, kalian sudah punya ada dasar basicnya. Saya sudah melakukan tadi, kita diskusi sama-sama dengan kalian. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan lagi, apa itu yang program yang akan saya tanyakan, apa yang kita akan rencanakan nanti. Gini nak, program kreatif Code Studio ini akan meminta hasil karya, bukan hanya dalam bentuk yang kita ketik biasa. Jadi ada hasil akhir yang nanti diharapkan, seperti pembuatan web. Oke, pembuatan web. Nah, pembuatan web ini banyak yang kalian suka buka internet kan? Apa aja yang kalian sering lakukan atau berselancar di media sosial atau internet? Web apa yang kalian suka lihat? Oke, kita mulai. Web apa ya, nak?
Situs apa yang dibuka sering di internet? Di internet Apa? Web apa? Tentang apa? tentang pageant kayak perlombaan, Pak. Oh, perlombaan ya? Ya. Oh, oke. Perlombaan dia buka. Berarti struktur dari webnya sudah dilihat? Apa-apa aja yang tampilannya situ? Tampilan yang waktu kita lihat pertama kali. Sudah ya? Sudah terpikir ya? Oke, kita kasih gambaran dulu ya. Gambaran rencana nanti akan prosesnya. Kalau ini, Ikram, web apa yang sering atau digunakan oleh Ikram dalam berinternet, berinternet dengan menggunakan internet? Paling Buka apa di internet? Biasanya di Google Chrome. paling internet, Pak, yang tentang nonton bola, Pak. Oh, berarti aktif di nonton Bola. bola. Berarti YouTube-nya atau apanya? Di misalnya di film bukaan, Pak, cak live streaming gitu nah, Pak. Live streaming, ada situsnya? Ada, Pak. Ada, ya? Oke, makasih. Oke, kita ambil ke cewek ini. Iya. Ini karena dia ini pemusik. Saya mau lihat web apa yang suka di ini. Silakan. Web apa? Ini Pak, biasanya cari jawaban tugas ya tuh. Jawaban Tugas. tugas. Ya nyari materi kalau misalnya tuh. Ke internetnya apain? Webnya. Ya, silakan. Cari jawaban tugas ChatGPT. Oh, AI. ChatGPT AI ya. Oke. ChatGPT AI. Oke, saya minta yang dari sini. Ya. Buka web yang buka di internetnya di Chrome-nya. Web apa yang sering dibuka? Ini sama Pak, ChatGPT juga. ChatGPT? Iya. Allah, ChatGPT. Ada lagi yang dibuka selain itu? Berarti masih ke pendidikan ya? Mencari informasi tentang dunia pendidikan. Oke. Ada yang buka tentang, pernah nggak buka situs lokal seperti pariwisata? Apakah sudah melihatnya semuanya? Sudah. Apa yang dilihat di sana? Informasi tentang ya, informasi Ya, silakan. tentang tempat wisata-wisata yang bisa dikunjungi di Palembang, Pak. Informasi tentang Iya. objek-objek Iya. wisata yang ada di Palembang. Palembang. Ya, jadi yang misalnya apa saja di sana? Contohnya Lokasi, lokasi apa? terus tahun buatnya juga, Pak. Mm-mm. Jam waktu bukanya juga, Oh, ada kayak detail ya. sama Informasinya sejarahnya ya. juga. Oke, sip. Sudah ya, dapat gambaran? Sudah dapat gambaran? Oke, coba buka satu lagi sebagai perbandingan situs mengenai tentang jual beli. Tahu jual beli? Lazada, Shopee. Oke, dibuka. Tokopedia, Bukalapak. Sudah dibuka? Tampilannya gimana? Dalam bentuk jual beli ya, barang produk yang ditawarkan di sana. Paham semuanya, Nak? Oke, sudah dapat gambaran ya. Nah, sekarang saya mau tanya dengan kalian. Kira-kira nanti kalian sudah tergambar belum apa rencana yang akan dibuat? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan nanti dalam pembuatan ini? Silakan, yang ingin melakukan pendapat. Rencananya mau buat apa? Ya, silakan. Rencananya mau buat kayak situs dari kita cari siapa baik pembalap yang ada di seluruh dunia. Pembalap. Jadi mau situs informasi ya terkait tentang pembalap ya? Iya. Oke. Semua pembalap motor atau mobil atau semuanya? Kayak yang dari perempuan yang sampai tua sampai sudah yang muda. Berarti Ananda kepengennya web olahraga ya? Ya kayak ya web olahraga. Oke, web olahraga. Oke, silakan. Oke, kalau ya mau rencana apa nih? Mau buat web sorry, agak tergelincir. Kalau Lorenza rencananya kalau misal untuk bikin web situ Lorenza palingan tentang ekskul yang di Simbus. Oh, berarti ekskulnya ya? Seputaran kegiatannya.
seputar kegiatan. Nanti informasi juga informasi terkait yang simbol ini ya. Oke, satu gambaran tentang masalah kegiatan ekskul. Banyak, berapa ada ekskul yang ada di simbol? 13. Oke, berarti harus ada referensi riwayat semuanya ya. Oke. Nih, kira-kira mau buat apa nih? Rencananya web. Ya, keren. Web apa yang akan dibuat nanti rencana? Apa? Pak, kepengennya apa? Yang kepengen tampilnya? Jalan-jalan. Jualan? Iya. Berarti produk marketing ya? Iya. Oke. Kasih anak-anak sekalian, sudah kita dapatkan informasi. Nah, sekarang Bapak mau mengajak kalian untuk berbagi pengalaman dengan kakak kelas kalian, kelas 12, yang sudah pernah, dan insya Allah nanti hari Jumat atau Sabtu ya? Sabtu? Ngumpulnya kapan? Oh, Sabtu ya? Sabtu kapan? Tanggal 23. Nah, mereka sudah siap hasil karyanya tanggal 23. Tempatnya begini. Ya dikumpulin jadi satu gitu. Ya, kita akan coba lihat dengar siapa nih? Kira-kira kakak kelasnya yang mau berbagi pengalaman dulu. Oke, kita mulai dari Rizky. Rizky. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kakak Muhammad Rizky Wijaya, kakak dari kelas 12-6. Di sini kakak akan membagikan pengalaman kakak ngoding dari kelas 11 sampai sekarang ya. Di kelas 12 ini, kakak udah ngerasain experience bikin website ya sebenarnya di kelas 11. Karena kakak kursus di Palcomtech. Nah, jadi di kelas 12 ini kakak udah ada basic dari Palcomtech untuk buat website menggunakan HTML, CSS. Nah, tapi untuk JavaScript kakak ini kurang. Jadi kakak belajar dulu. Nah, untuk tugas akhirnya kakak membuat website e-commerce ya. Nih. Oke, jadi kayak gini ya. Oke, ini ada maps, ada produknya ya. Bentar. Oke, di sini ada beli sekarang, ada keranjang, dan juga bisa dibeli ya. Ini untuk contoh checkout formnya. Jadi kalian butuh masukin aja. Oke, ini ada metode pembayaran dan juga ada metode untuk pengirimannya. Di sini ada tertera deskripsi barangnya. Jadi kalian bisa langsung memproses. Oke, ini sudah diproses dan boom. Sekarang kakak alihkan ke Farel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Farel Fadila. Kalian bisa manggil Kak Farel aja, nggak apa-apa. Oke, jadi pengalaman kakak bersama Pak Ardiansyah ini udah dari kelas 10. Kami ketemu di kelas 10 itu awalnya cuman sharing-sharing dari pengalaman Pak Ardiansyah. Karena kan saya pribadi pun nggak tahu informatika itu sebenarnya belajar apa. Setelah di kelas 10 sudah ada basic di Word, ya saya mulai tertarik di bagian pengofisan. Dan itu ilmu yang walaupun awalnya masih basic di kelas 10 mengambil Office, saya sudah bisa kayak pengen keluar gitu, kayak gimana sih ngerasain nyari kerja sampingan buat bagian Office gitu kan di luar. Akhirnya beruntungnya ayah saya tuh ngajak gitu loh buat ngebantuin di kantornya buat ngurusin beberapa berkasnya. Ya udah, akhirnya saya bantuin, saya bener-benerin beberapa barang-barang yang kira-kira miss ya kan, atau yang nggak tertulis lah di situ. Alhamdulillah saya bisa ngerjain itu, dan ya orang tua saya senang lah dengan itu kan, karena Office. Pertengahan Bapak langsung jelasin, kita materi ini masuk ke HTML, berkodingan buat ini. Oh, karena kemarin di Python sudah tidak kaget kan, jadinya di HTML juga sudah bisa inilah pakai logic untuk tahu sistemnya gimana kan cara kerjanya. Jadi pas ini belajar HTML dari pelajaran dasar bener tuh
ya benar-benar dasar dari kita bikin paragraf, bikin tulisan-tulisan judul dan lain-lain lah, masukin foto. Pokoknya supaya kita nih tahu kalau misalkan di website tuh cara interaktifnya mereka agar bagus, itu tuh emang ada sedalam ini gitu loh kodenya. Nggak cuma asal nempel terus tiba-tiba muncul gambarnya, enggak. Itu emang ada prosesnya. Oke, interaktifnya di sini tidak terlalu banyak seperti di websitenya Rizky. Karena di sini saya mengambil basic saja. Ketika kalian ingin membeli barang, ya kan, coba beli salah satu. Nah, di sini cuma ada 3 kategori doang, yaitu nama pembeli, ada alamat pembelinya, sama metode pembayaran. Kalau misalkan dimasukin, oke. Nah, ketika dimasukin, kita beli, langsung masuk dia pembelian. Terus di atas. Oke, di sini kalau misalkan ini kan ada 200 produk. Gak mungkin juga orang mau nyari terus ngegeser kan. Nah, biar nggak ribet, kita ada kategorinya di sini. Jadi kalau misalkan kita pengen nyari mobil sedan, tinggal pencet aja bagian sedan. Ini sedan. Cari. Nah, yang muncul hanya bagian sedan doang kategorinya. Yang lainnya nggak muncul. Untuk interaksi dari websitenya ini, saya ada buat kolom iklan. Jadi animasi iklannya itu bakal bergerak sendiri loh. Tuh. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Saya akan lanjutkan ke kawan saya, yaitu Raffi. Silakan. Pertama bisa dipanggil Kak Raffi, kakak dari kelas 12-6. Sini kakak akan bagi pengalaman kakak di kelas 11 ini. Kakak ketemu Pak Ardiansyah. Nah, dengan Pak Ardiansyah ini, alhamdulillahnya kakak bersyukur karena di pelajaran informatikanya itu bukan tentang teori di pelajaran informatika aja, ada pengalaman pribadi kita, terus juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil itu banyak dari Pak Ardiansyah. Dan untuk pelajaran yang awal itu yang menurut kakak sedikit kaget itu masih Python. Di Python itu kakak sedikit shock karena ini apa ini kan kayak print apa ini kata kakak. Itu kakak sebelumnya belum ngerti. Dan untunglah ada kakak minta bantu si Kak Rizky juga itu kayak mana untuk nge-running si Python karena jujur kakak belum ngerti banget itu kan kalau soal Python. Dan alhamdulillah beberapa bulan kemudian kakak sudah mengerti di Python itu, oh ternyata printnya itu untuk ini walaupun ya hasilnya itu pendek tapi rumusnya itu panjang kan. Dan juga salah satu misalnya koma atau titik itu pasti salah semua, nggak bisa running gitu yang pasti yang kita tahu kan. Jadi di situ juga bisa kita ambil yang pasti dalam melakukan suatu hal itu harus teliti dan juga harus hati-hati bisa kekurangan apa. Di kelas 12 itu akhirnya kakak ketemu lagi sama Pak Ardiansyah. Itu kakak bersyukur karena jadi kan udah terbiasa di kelas 11 itu udah ketemu Pak Ardiansyah. Dan juga akhirnya beda lagi materinya tuh HTML. Dan pas HTML ini menurut kakak yang paling dimengerti itu HTML dulu, karena HTML menurut kakak itu nyambung aja rumusnya tuh, karena misalnya header untuk ini menurut kakak rumus-rumusnya tuh masuk kalau di logika. Dan akhirnya Pak Ardiansyah juga ada nyuruh kakak buat video di YouTube kan, biar ngelatih public speaking kita. Menurut kakak sangat terbantu untuk itu, rumus-rumus kita dipublish ke YouTube. Dan yang terakhir itu buat web. Itu kakak berkreasi sendiri itu kan, mungkin kakak nggak terlalu paham juga kalau buat web itu kan terlalu ini, juga produknya itu banyak 200 bisa. Dan kakak mungkin ada minta bantuan juga sama AI beberapa kan karena itu panjang. Nah, jadi untuk contoh dari web kakak itu kayak ini, kakak senang bola, jadi kakak jual jersey bola untuk di web kakak ini. Jersey bola. Kalau satu lah kak pasang kisaran 300 lah karena ini grade ori ya. Aja. Ini kalau interaktifnya kakak ada banyak, misal kita bisa check out, kita bisa lihat keranjangnya, bisa tambah keranjang kan. Kita isi biodata kita dengan alamat, nama.
Nah, kayak ini. Dan metode pembayarannya juga bisa kita pilih. Nah, mungkin sekian saja pengalaman yang bisa kakak bagi, kakak Airi, dan akan dilanjutkan oleh teman kakak yang bernama Novela. Halo adik-adik. Sebelumnya, ada yang kenal sama kakak? Mungkin ada beberapa yang belum kenal dengan kakak. Perkenalkan, nama kakak Novela dari kelas 12-6. Di sini kakak akan memperkenalkan tentang informatika yang sudah kakak mendalami selama ini. Jadi kelas 10 kakak belum mendalami tentang informatika. Kelas 11 kakak memilih kelompok 5 yang berisikan tentang salah satunya ialah informatika. Dan alhamdulillahnya bertemu dengan Pak Ardiansyah yang menjelaskan tentang coding-coding seperti Python, HTML, pecinta memasak dan makan. Jadi kakak membuat restoran. Website restoran. Membuat website restoran. Iya. Jadi di website kakak bisa ditambahkan keranjang, bisa juga dibeli langsung. Di keranjang tersebut, ya ini keranjang, terus di bawahnya itu ada maps yang itu tuh posisi restoran kakak di mana. Terus ada riwayat checkoutnya juga, kritik dan saran. Kritik dan saran ini kritik dan saran ini bisa langsung kirim ke emailnya kakak. Terus ada lacak pemesanan. Jadi jika ada yang memesan, kakak bisa melacak pesanan tersebut. Mungkin itu saja pengalaman yang kakak bisa sampaikan. Dilanjutkan dengan teman kakak yaitu Satriana. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, perkenalkan nama kakak Septriana dari kelas 12-6. Di sini kakak akan membagi pengalaman kakak mengenai tugas-tugas informatika. Tugas akhir semester 1 ini kami kelas 12 ini mengerjakan membuat suatu web yang dimana ini sulit sekali karena kita membuat 200 produk yang dimana di sini kita tidak mengembangkan rumus-rumus saja tetapi tentang kreativitas kita dan cara imajinasi kita untuk mengembangkan suatu imajinasi produk itu sendiri. Untuk web kakak sendiri di sini kakak membuat toko roti atau cake karena kakak terinspirasi dengan diri saya sendiri karena saya hobi membeli makanan seperti ini. Jadi saya membuat web seperti ini. Oke, di sini saya membuat sidebar karena menurut saya kalau untuk 200 produk ini terlalu sulit dan kalau dipencet ini coba donat. Nah, ini untuk kalau kita memencet dessert, dia akan muncul yang bagian itu aja, Pak. Tidak seluruhnya. Dan untuk bawahnya. Brush. Keranjang. Bawah kanan. Dan ini ada tambah keranjang dan from untuk checkoutnya. Kemudian di sini ada komplain. Kemudian di sini kakak menuliskan tentang kami. Nah, ini untuk informasi mengenai toko kita. Oke, mungkin itu saja. Dan untuk kedepannya untuk adik-adik, kita harus mencari rumusnya. Kemudian kalian harus mengembangkan kreativitas kalian. Dan itu tidak cuman hanya rumus, tetapi kalian harus mencari apa sih yang mau kita buat di dalam web tersebut. Dan jadi untuk kalian kedepannya jangan terlalu bertele-tele dalam waktu karena itu sangat berpengaruh. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, kuliah nanti kepengen jurusan apa? Untuk Rizky Pak, mungkin Rizky bakalan ngambil teknik informatika. Tetapi kalau tidak masuk di teknik informatika, mungkin ngambil sistem informasi. Masih jurusan komputer? Iya masih, karena emang passionnya di sana. Lanjut kan? Ya, oke. Makasih.
Ayo sih. Kalau misalkan dari saya Pak pengen masuknya ke bagian teknik informatika juga. Heeh. Kalau misalkan teknik informatikanya gagal di situ, langsung masuk ke yang keduanya dari hobi para juga, tapi perfilman masuknya walaupun bertentang jauh. Jadi masuk ke perfilman atau tidak masuk di teknik informatika itu. Kalau Rapi sendiri sih pengennya teknik informatika, tapi kalau nggak bisa itu Rapi pilihnya lebih ke manajemen informatika, Pak. Oke, masih. Ya. Kalau Novela sendiri, kalau di situ bisnis Pak, karena kan mendalaminya tentang Excel, sama juga tentang makanan jual-jualan. Ya, terus kalau emang tidak masuk ke bisnis, masuk ke Ilkom. Oh, komputer masih balik ke ilmu komputer itu. Oke, caranya yang beda. Kalau untuk safety manajemen, tapi kalau tidak masuk di manajemen, masuk ke ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Karena sedikit ada basic di situ Pak. Oke. Terima kasih buat semuanya. Tepuk tangan semuanya. Ada beda. Tadi ada bisik-bisik tetangga. Si Rizky ini nanti akan buat desainnya rupanya agak berbeda. Dia mungkin akan memberikan pendapatnya. Silakan. Ya, tadi apa? Tentang apa? Oh, jadi tentang ini Pak, apa namanya? Web untuk baca novel. Ya, terus yang bisa jelasin. Di situ kita bisa baca beberapa novel. Novelnya itu bisa genre apa aja Pak? Bisa dari romance, fiksi, terus thriller dan yang lainnya. Jadi rencana Rizky dia ngambil ke arah novel, nggak apa-apa. Yang penting di-enjoykan, disesuaikan dengan passionnya kalian mau lari kemana. Sebelum kita putuskan, saya ingin nanya jumlah item. Nah, ini jumlah item nih, jumlah item nanti kesepakatan dari sekarang. Berapa? 210. Kenapa 210? Naik dikit Pak. Naik dikit 10. Ada yang lebih tinggi? Ada itu? Ini awalnya pemula semua. Ini awalnya pemula semua. Jadi gimana? 200? 200. 5 berarti sehari. 200. Oke, jadi ngambil kalau sepakatan apa nih? 210. Nah, 210. Deal? Deal. Oke, 210 item. Oke, itu aja pembicaraan kita diskusi hari ini. Mudah-mudahan semua menjadi inspirasi buat kalian bahwa ke depan itu tantangan dunia teknologi akan menjadi satu sumber informasi dan pekerjaan yang lebih menantang lagi. Ya, jadi siap-siapkan mental diri kalian dalam memperbarui pengetahuan, experience kalian dalam bidang sains. Sebelum kita pulang, ada refleksi di sini. Ada yang mau ngasih pandangan? Nah, coba kita dengarkan dulu refleksinya. Pembelajaran hari ini. Apa yang kamu dapat? Silakan. Oh. Ya, yang Reza dapat tuh kalau belajar HTML dari kakak nih belajar HTML tuh kayaknya susah Pak. Iya. Oke, apa lagi? Soalnya tuh kan itu kan banyak mereka tuh naruh itemnya, belum gambarnya, belum harganya, belum tulisannya itu. Iya. Ya kayaknya kalau HTML kayaknya banyak susahnya. Iya, pengen nyerah juga dari sekarang Pak. Wah, sudah curang dari awal. Oke, terima kasih. Iya Pak. Oke, Sophie, karena saya mau nanya Sophie, dilihat Sophie. Silakan Sophie. Sophie pengen apa? Ngomong Sophie. Ya, Sophie gimana? Yang refleksi dari pembelajaran, pandangan dari kakak-kakaknya. Jadi tahu pengalamannya, terus ke depannya lagi bisa jadi ke pelajaran Cak, kalau itu bakal bikin Cak ini ya. Sudah ada gambaran ya? Iya, sudah ada gambaran. Satu lagi, saya minta dari cowok dulu. Nah, nih, ya, silakan. Pengalaman apa yang sudah didapat dari pembelajaran hari ini? Nah, Pak, untuk yang pengalamannya nih, misalnya Pak dari HTML, CSS, JavaScript-nya itu Pak.
susah pasti Pak bikinnya. Yang HTML-nya dasarnya kan belum juga belajar. Lihat bayang juga Pak, peningnya. Yang cak tampilan produknya itu Pak, kan 210 item. Pening Pak. Sudah, baik. Oke, kita kasih. Nah, sini. Ya, silakan. Ya. Apa Pak? Apa pengalamannya? Pengalaman yang didapat hari ini, pelajaran. Kak Sela jadi tahu apa yang nak kita bikin aja. Nah, jadi Kak Sela ingin nyampein Pak, ada Kak Sela sudah terbayang Pak, Kak Sela nak bikin apa? Kak Sela tuh agak bikin nak menu, misal di ramen itu kan kalau di mall-mall itu kan kita sudah ada lagi Pak buku-buku buat milih menu. Jadi dia tuh di scan QRIS dan kita bisa milih menunya di HP cak itu. Nah, jadi Kak Sela insya Allah pengen bikin cak itu. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Kalian hebat. Oke, sebelum kita akhiri, saya cuma motivasi lagi. Apapun yang kalian gapai nanti, itu adalah hasil perbuatan hari ini. Semakin kalian memperbaiki diri, maka nanti akan diharapkannya lebih bagus lagi atau lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Wabarakatuh.